Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat pelajar pesantren yang kami cintai, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat beribadah di dalam bulan yang penuh rahmat, penuh berkah dan ampunannya. Salawat serta salam marilah kita senantiasa luncurkan, senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah sebagai figur sentral umat, makhluk terindah yang pernah Allah ciptakan, pemimpin Islam, pejuang risalah, serta tentunya adalah suri teladan kita satu-satunya yang menjadi idola kita di dunia dan di akhirat. Tidak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, juga kita sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat pelajar pesantren yang kami banggakan, yang saya cintai, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika kita berbicara tentang akhlak, maka tidak jauh dan tidak bisa kita tidak kaitkan kepada sosok mulia yang telah Allah turunkan di dunia ini, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau adalah sosok yang senantiasa terjaga akhlaknya, yang senantiasa terjaga dalam perilakunya, dalam karakternya, dalam kehidupannya, sehingga menjadi rujukan bagi kita selaku umat mukmin muslim di seluruh dunia. Sahabat pelajar yang Allah banggakan, tentunya Rasulullah SAW menjadi satu-satunya figur kita untuk kita berperilaku dan berakhlak. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Betapa pentingnya akhlak ini untuk kita sebagai mukmin, sebagai muslim, untuk bisa kita berada di dalam tengah-tengah bermasyarakat. Tentunya akhlak ini adalah sebuah karakter, sebuah sikap, sebuah sifat terpuji yang nantinya dengan akhlak ini kita dapat mengeluarkan atau kita dapat memberikan perilaku yang beradab. Jadi dengan akhlak yang mulia ini kita akan bisa memberikan adab-adab yang baik di dalam kita berkehidupan. Apa contohnya? Di dalam makan kita harus memakai adab. Adab dalam makan seperti apa dalam Islam? Kita harus membaca doa makan sebelumnya, dan juga kita membaca doa di akhir setelah makan. Itu contohnya. Dan juga banyak adab yang lainnya. Adab kita dalam berdiskusi, adab kita kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Semua hal yang kita lakukan dalam keseharian itu tidak lepas dari adab yang baik. Dan adab itu tidak akan muncul dari akhlak yang
jelek atau dari akhlak yang negatif. Sahabat pelajar yang Allah banggakan, yang Allah cintai, akhlak itu kita mengetahui dibagi menjadi dua macam. Ada akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji, dan juga akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Tentunya kita sebagai seorang mukmin, sebagai pelajar, sebagai seorang muslim, kita mau tidak mau harus mempunyai akhlak yang mudah, yaitu akhlak yang terpuji. Dan akhlak yang terpuji ini tidak akan langsung bisa kita dapatkan tanpa kita adanya usaha. Untuk apa? Untuk melatih akhlak tersebut. Akhlak itu tidak langsung turun untuk kita menjadi baik, kita menjadi jujur. Tapi bagaimana caranya? Kita berusaha, kita berproses untuk kita selalu menjaga akhlak dalam keseharian kita. Sahabat pelajar yang Allah cintai, akhlak ini akan terbentuk dengan sendirinya dari pribadi-pribadi, dari kelakuan, dari sikap yang memang kita jaga setiap harinya. Hal-hal yang baik yang selalu kita ulang-ulang di setiap harinya, di keseharian kita, maka secara otomatis akhlak ini akan menempel kepada diri kita, bahkan menjadi sebuah karakter, ciri khas dari diri kita. Sebagaimana akhlak ini yang Allah terapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu ada sifat sidik, benar, kemudian amanah, dapat dipercaya, fatonah, dan tabligh. Keempat sifat ini adalah sifat-sifat yang Allah turunkan kepada Nabi kita dari mulai beliau kecil. Beliau beranjak kepada dewasa, remaja, dewasa. 4 akhlak atau 4 karakter ini terus menempel di dalam diri beliau, sehingga beliau dikenal di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu dengan 4 karakter yang mulia ini. Tentunya bagi kita ini menjadi suatu rujukan, ini menjadi suatu motivasi bahwa kita pun harus bisa mengikuti sebagaimana beliau telah mencontohkan akhlak-akhlak tersebut. Sahabat pelajar yang Allah banggakan, sifat jujur, dapat dipercaya, kemudian bertanggung jawab, itu adalah contoh-contoh dari akhlak-akhlak yang terpuji. Lalu seperti apa penerapannya dan seperti apa sih kita harus melatih akhlak tersebut di dalam keseharian yang kita lakukan sehari-hari? Apalagi saat ini di dalam bulan suci Ramadan, tentunya ini menjadi bulan tarbiyah. Apa itu? Bulan pendidikan, di mana kita melatih, mendidik diri kita untuk senantiasa lebih baik dari hari ke hari. Dan tentunya akhlak ini menjadi salah satu yang harus kita terus evaluasi dan kita evaluasi. Tidak harus berpikir kita untuk sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai hamba Allah, kita sebagai mukmin, sebagai muslim, kita wajib mempunyai karakter-karakter yang telah Rasulullah SAW perlihatkan. Sifat sidik, selalu berkata benar dimanapun kita berada. Pernah Rasulullah berbohong, itu pun bukan berbohong untuk hal yang menjelakakan, tapi kebohongan yang ada pembenaran di dalamnya. Kemudian sifat dapat dipercaya, amanah. Beliau terkenal dari jual beli yang beliau benar-benar amanah dalam melakukan transaksi penjualan. Bagi kita pun sama, itu berlaku. Walaupun kita bukan seorang pedagang, tetap sifat fatonah salah satunya atau sifat amanah itu harus kita terapkan dalam diri kita. Sehingga itu kelak menjadi
suatu karakter atau ciri khas dari diri kita sendiri. Karena akhlak ini bisa kita sebut sebagai cerminan dari diri kita. Sahabat pelajar yang Allah banggakan, yang Allah cintai. Terkadang kita bisa menilai seseorang itu dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia sampaikan. Ketika dari lisannya itu keluar kata-kata yang baik, keluar kalimat-kalimat zikir, kemudian perkataan-perkataan yang terpuji, positif, maka dapat dikatakan orang tersebut mempunyai akhlak atau karakter yang baik. Tetapi ketika seseorang kita sering melihat atau mendengar sering berkata yang kasar, sering berkata yang negatif, hal-hal yang tidak memotivasi, dan lain sebagainya, atau perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya, maka kita bisa menilai bahwa orang tersebut tidak mempunyai akhlak yang baik. Karena kata-kata yang kita ucapkan itu menjadi cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi sahabat pelajar, kita jika ingin mempunyai akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang soleh, tentunya kita harus mengikhtiarkan diri kita. Kita harus menggapai akhlak ini. Biar dari apa yang kita usahakan, Allah yang akan sempurnakan. Yang penting kita berusaha, tidak pernah berbohong dalam kondisi apapun. Dapat dipercaya ketika misalnya kita diberi amanah. Kalau kita di dalam bekerja, kita amanah dalam tugas yang dikerjakan. Ketika teman-teman pelajar diberi tugas oleh gurunya, itu suatu amanah. Amanah untuk apa? Untuk diselesaikan. Maka kita harus menyelesaikannya sesuai dengan aturan yang diberikan. Ketika kita diamanahi misalnya di sekolah sebagai panitia acara Ramadan contohnya, maka kita harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh sekolah kepada kita. Nah, inilah salah satu ciri-ciri bahwa kita mempunyai akhlak yang terpuji. Bukan kita mau dipuji, itu berbeda lagi. Pujian itu tidak akan membuat orang lain menjadi baik. Tapi pujian itu adalah feedback atau akibat dari apa yang telah kita keluarkan. Atas apa yang kita berikan kepada orang lain. Ketika kita baik dalam perkataan, ketika kita sering membantu orang tanpa adanya keinginan apapun, maksud apapun, maka disitulah Allah akan memberikan feedback kepada kita. Baik itu berupa pujian kah, berupa pertolongan kah, dan apapun itu. Nah, tentunya semua ini akan bersumber hanya dari akhlak yang terpuji. Sahabat pelajar yang dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan ampunan ini, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, kita bisa memanfaatkan hari demi hari untuk kita bisa membentuk, untuk kita bisa melatih karakter kita agar mempunyai akhlak yang mahmudah atau akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi mukmin muslim yang mempunyai karakter yang kuat, karakter yang berani, karakter yang disiplin. Dan ini semua kita ikhtiarkan ke dalam aktivitas sehari-hari. Berbicara disiplin, tentunya dengan saum kita dilatih untuk berdisiplin. Dalam apa? Dalam sahur, dalam berbuka. Semuanya ada waktunya.
Dan ketika kita bisa mentaati ini, berarti kita sudah bisa bersikap di disiplin. Dan disiplin ini merupakan salah satu kunci juga dalam beribadah. Waktu-waktu kita dalam mengerjakan sholat 5 waktu, itu semua melatih kita untuk berdisiplin. Ketika kita mendengar adanya azan, kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka jika kita ingin punya akhlak yang baik, kita sambut seruan itu. Kita langsung ambil wudhu, kemudian kita berangkat ke masjid. Kita sholat berjamaah di masjid. Itu bagi kaum laki-laki. Untuk perempuan boleh di rumah. Seperti itu. Banyak sekali aktivitas-aktivitas keseharian kita yang bisa menjadikan diri kita berakhlak yang terpuji. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk kita dapat melatih, meningkatkan keimanan kita, membentuk akidah kita, menguatkan akidah kita, menciptakan karakter-karakter yang mahmudah, sehingga kita dapat mempunyai akhlak yang terpuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita senantiasa berikhtiar dalam memperbaiki diri kita, baik dari perkataan, perbuatan, juga yang lainnya. Sahabat pelajar yang Allah muliakan, semoga kita semua dapat melalui bulan Ramadan ini dengan aktivitas-aktivitas yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah berakhirnya Ramadan ini, kita mendapat kemenangan di hari Idul Fitri. Dan juga menjadi bekal untuk kita melalui bulan-bulan selanjutnya, 11 bulan ke depan. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.